tadi Om menyinggung mengenai saham itu adalah investasi yang cocok untuk jangka panjang. Om ambil contohnya adalah saham yang legend nih, yang produk-produknya juga kita gunakan sehari-hari. Mau krisis, mau tidak krisis, mau keadaan sulit, mau tidak sulit, kita tetap mandi, kita tetap sikat gigi, kemudian kita membersihkan badan, kita tetap mencuci pakaian dan lain sebagainya, yaitu PT Unilever. Ya, itu sahamnya sudah listed di Bursa Efek Indonesia. Dan beberapa pekan yang lalu, dia baru berulang tahun yang ke-35 tahun listed di Bursa Efek Indonesia. Bayangkan, sudah 35 tahun. Dia sahamnya bisa diperjualkan bebas di bursa ataupun di pasar. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada, ya, ini datanya ya. Datanya, kita melihat bahwa tingkat keuntungan kumulatif ya digabung dari 35 tahun berkiprah di dunia pasar modal, dia sudah 1160%. Wow, angka yang besar sekali tentu saja. Kalau kita rata-rata per tahun, keuntungan per tahunnya, kita bisa ukur kurang lebih sekitar 33% keuntungan setiap tahun. Nah, bisa bayangkan ya, keuntungan yang besar 33% selama 35 tahun. Ya, rata-rata ini ya. Jadi bisa saja dalam satu tahun tertentu keuntungannya nggak seperti itu, tapi dirata-ratakan kurang lebih sekitar 33%. Nah, kalau kita balik bertanya kepada teman-teman, investasi mana yang bisa menghasilkan tingkat keuntungan sebesar itu? 33% dan konsisten ya, rata-rata selama 35 tahun. Nah, ini sudah menjadi salah satu bukti bahwa investasi saham sangat bagus ya, menguntungkan dan bisa dijadikan sebagai instrumen investasi untuk jangka panjang. Itu baru satu perusahaan. Belum Om Vin bicara mengenai saham-saham yang lainnya yang tentu saja tidak kalah menarik. Sebut saja misalnya saham BRI, Bank Rakyat Indonesia, saham Semen Gresik, ya, saham PT Bukit Asam, Batubara, dan lain-lain sebagainya, saham-saham misalnya saham properti, misalnya Bumi Serpong Damai, Lipo Karawaci, kemudian saham-saham manufacturing yang lainnya ya, yang banyak yang tadi sempat Om Vin sebutkan sekitar lebih dari 700 saham. Mereka memiliki karakteristik yang sangat menarik ya, untuk dijadikan sebagai instrumen investasi. Nah, Om Vin belum bicara mengenai risiko dari investasi saham. Hanya saja risiko saham di samping memberikan tadi keuntungan yang besar, risikonya juga ada ya, cukup besar, terutama saham-saham yang nanti kinerja keuangannya atau fundamental istilahnya itu mengalami kinerja yang memburuk. Itu nanti tercermin di harga sahamnya juga ikut memburuk. Oleh karena itu tentu saja risiko dari penurunan harga sebenarnya kita bisa pelajari, kita antisipasi, mitigasi dengan melakukan analisis yang baik yang nanti akan kita coba bahas pada episode Om Vin berikutnya mengenai itu. Tapi intinya adalah bahwa saham high risk, high return. Nah, persoalannya adalah bagaimana memanage, mengelola risiko investasi saham dan tetap kita konsisten memilih melakukan screening proses yang baik, terutama fokus pada saham-saham yang berkinerja dan berprospek bagus. Nah, teman-teman investasi, teman-teman milenial semuanya, Om Vin akan jelaskan mengenai saham direpresentasikan dalam suatu gerakan atau indeks yang namanya adalah indeks harga saham gabungan. Namanya juga gabungan ya. Jadi seluruh saham yang lebih dari 700 yang disebutkan Om Vin tadi, itu kemudian diindeksasi, direpresentasikan atau diwakili oleh gerakan satu indeks. Namanya adalah indeks harga saham gabungan. Jadi keseluruhannya memberikan kontribusi terhadap gerakan indeks harga saham gabungan. Oleh karena itu kita sering dengar atau sering baca indeks harga saham gabungan naik 2%. Indeks harga saham gabungan turun 1%. Maksudnya adalah bahwa secara umum
proporsional semuanya dari gabungan saham-saham yang menyusun indeks itu, kalau naik 2% berarti rata-rata naik 2%. Meskipun secara individual tentu saja di dalamnya ada yang naik, ada yang turun ya. Tapi ini kan secara gabungan. Jadi itulah indeks harga saham gabungan yang merupakan representasi atau wakil dari seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, tentu saja kalau kita bicara data ya mungkin kalau Om Vin lihat rata-rata kenaikan indeks harga saham gabungan kurang lebih antara 15%. Artinya apa? Artinya kita bisa katakan pertumbuhan dari saham-saham di Indonesia itu kurang lebih 5%. Di dalamnya ada yang naiknya lebih dari itu, ada yang mungkin naiknya tidak sebesar 15%, ada yang malah turun, minus ya. Tetapi digabung secara proporsional naiknya 15%. Nah, kita lihat bahwa investasi pasar modal di saham ya, itu adalah investasi kategori jangka panjang. Om Vin tadi bolak-balik sebutkan seperti itu. Lantas apa sih definisi dari investasi jangka panjang? Ya memang agak susah. Ya, tapi kalau kita lihat dari investasi secara umum bahwa jangka panjang itu adalah lebih dari 1 tahun. Jangka pendek itu adalah investasi yang kurang atau sama dengan 1 tahun. Contohnya deposito perbankan, ya itu kan kurang dari 1 tahun. Ada yang deposito 1 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan dan 12 bulan. Tapi kalau saham itu rata-rata di atas 1 tahun. Bahkan sebenarnya saham itu investasi yang tidak ada batasnya. Kenapa demikian? Karena kan orang ataupun pemilik dari suatu perusahaan mendirikan perusahaan tujuannya kan untuk going concern istilahnya ya, ataupun untuk terus menerus, kalau bisa sampai ke anak cicit cucunya dan sebagainya. Ya. Jadi investasi saham itu adalah going concern atau terus menerus. Kalau di tengah perjalanan kemudian perusahaan mengalami sebut saja kebangkrutan ataupun dia berhenti berusaha, ya itu kan memang tidak diinginkan oleh pemilik perusahaan. Tetapi keinginannya adalah terus menerus. Nah, teman-teman, mengenai indeks harga saham gabungan, kalau ada yang masih belum jelas atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lebih dalam lagi, bisa isi kolom komentar ataupun kolom pertanyaan yang Om Vin sediakan. Nanti akan coba Om Vin jawab pertanyaan ataupun komentar dari teman-teman semuanya.